Mohon maaf. Ya, dengar. Jelas. Oke, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auditu billahi robba, udu islam yadina, wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih kepada Bang Miswari telah memberikan kesempatan untuk hari ini. Terima kasih juga kepada IAIN Cotto Langsa. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafaz Furqani. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Beliau adalah pakar ekonomi syariah di UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian hormat saya juga kepada Bapak Dr. Iskandar Budiman. Selamat bergabung Pak. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Langsa. Kemudian ada Bang Safrudin No, SH. I don't understand that. Can you please repeat? I don't. Oh, can you leave in our meeting, please? Ya, sudah dikeluarkan. Maaf ya, ada trouble sedikit. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Oke, kemudian ada Bang Safarudin SH, Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu kanun LKS. Kita akan membincang-bincang santai mengenai kanun LKS. Kanun LKS ini saya jelaskan sedikit ya, agar ada opening sedikit nih. Jadi kanun LKS ini kita ketahui bersama adalah kanun nomor 11 tahun 2018 mengenai lembaga keuangan syariah. Di mana lembaga keuangan syariah ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga, kegiatan keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil, sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dasar yang melandasi ini adalah Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kanun ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan sampai saat ini sedang proses berjalan, dan setiap perbankan non-syariah diberikan waktu persiapan menuju ke syariah sekitar 3 tahun sejak kanun diberlakukan. Baik, demikian itu dulu pembukaan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan pertama kali oleh Bapak Dr. Hafaz Furqani. Silakan Pak, kami berikan waktu 3-5 menit lah untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin terkait kanun ini. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Resna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya, Pak Miswari. Bisa, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Hafaz, kita mute dulu ya, biar nanti di-unmute sendiri ya Pak ya. Oke, ya, coba Pak. Ya, silakan Pak. Silakan di-unmute Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih LP2M IAIN Langsa atas undangannya. Penghormatan kepada host Tengku Syekh Miswari, juga kepada Pak Dekan FEBI IAIN Langsa, Pak Iskandar Budiman, dan Pak Safarudin ya selaku narasumber pada hari ini. Ini sebuah topik yang sedang hangat pada hari ini kita bicarakan. Sebelum bergerak ke arah kanun LKS, mungkin di sini ada pakarnya, pakar hukum Pak Safarudin. Saya akan coba kita flashback kembali ya, bagaimana lahirnya kanun lembaga keuangan syariah tahun 2018 ini. Perjalanan syariat Islam di Aceh itu kan bermula tahun 2001 ya, dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang otonomi khusus ya untuk daerah Nanggro Aceh Darussalam. Nah, jadi formalisasi syariat Islam di Aceh itu dimulai dari ranah hukum. Jadi waktu itu ketika dikatakan syariat Islam, yang terbayang adalah hukum Islam. Karena itu kemudian muncullah kanun-kanun yang mengatur tentang berbagai hukum Islam ya, hukum perdatanya ya, kemudian ya, aturan tentang khalwat, jilbab dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita melihat pergerakan aplikasi syariat Islam itu sudah masuk ke ranah ekonomi ya. Ini khususnya terjadi 3 tahun belakangan ini. Nah, jadi belakangan ini dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2016 ya, kita melihat aplikasi syariat Islam ataupun implementasi syariat Islam di Aceh sudah bergerak ke arah ekonomi. Nah, ini bermula
sejak tahun 2014 ya. 2014 itu ada kanun tadi sudah disebutkan oleh moderator, kanun undang-undang kanun pokok-pokok syariat Islam. Nah, di dalam pokok-pokok syariat Islam ini itu diatur berbagai dimensi pelaksanaan syariat Islam dalam bidang kekeluargaan, ya, ahwal syakhsiyah, kemudian jinayah, ya, kemudian termasuk dalam aspek muamalah, ya, muamalah, qada, tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dimensi muamalah inilah yang kemudian direspon dengan cepat oleh pemerintah Aceh, ya. Nah, respon yang pertama adalah tahun 2015, ya. Kalau kanun pokok-pokok syariat Islam itu dilahirkan tahun 2014. Kemudian tahun 2015 itu langsung direspon oleh Gubernur Aceh waktu itu, Dr. Zaini Abdullah, untuk melakukan proses konversi bank milik daerah, ya, yaitu Bank Aceh. Nah, jadi Bank Aceh menjadi percobaan pertama untuk penerapan proses konversi lembaga perbankan menjadi perbankan syariah. Nah, 2015 dalam rapat umum pemegang saham, pemerintah Aceh memutuskan untuk mengkonversi bank milik daerah. Jadi sebelum itu sudah beredar wacana spin-off saja, ya, spin-off. Artinya pemerintah Aceh membentuk sebuah perusahaan baru, ya, membentuk sebuah bank milik daerah baru. Jadi Bank Aceh yang konvensional itu tetap ada, nah, lalu dibentuklah Bank Aceh Syariahnya. Nah, jadi itu spin-off, ya. Nah, akan tapi keputusan yang luar biasa diambil oleh Abu Doktor yang dilakukan bukan spin-off, tapi justru perusahaan yang ada, yaitu Bank Aceh konvensional itu dikonversikan menjadi Bank Aceh Syariah. Itu tahun 2016 mulai operasinya. Nah, sebelumnya 1 tahun sebelumnya itu Majelis Pemusyawaratan Ulama, ya, melakukan lokakarya. Nah, lokakaryanya bulan 5 tahun 2015, ya. Nah, disitulah MPU Aceh itu salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah mendesak pemerintah Aceh untuk melakukan islamisasi bank milik daerahnya, ya, yaitu Bank Aceh. Nah, jadi keputusan ulama tadi, keputusan MPU, ya, itu direspon dengan baik oleh Dr. Zaini dengan melakukan proses konversi Bank Aceh. Nah, 2 tahun berikutnya, ya, setelah Bank Aceh dikonversi, Dinas Syariat Islam waktu itu sudah bergerak, ya, membentuk tim untuk melakukan kajian-kajian akademis, ya, terkait dengan rencana untuk melakukan islamisasi seluruh sistem keuangan yang ada di Aceh, ya. Sistem dalam tanda kutip artinya lembaganya saja, ya, lembaga keuangan yang ada di Aceh. Nah, jadi mulai bekerja waktu itu tahun 2016, 2017 proses penulisan kanun dilakukan dan baru selesai kanun lembaga keuangan syariah ini pada tahun 2018. Ya. Nah, jadi kanun LKS ini diundangkan pada tahun 2018. Ya. Prosesnya itu sekitar lebih kurang 2 tahun. Nah, jadi kita lihat di sini proses ini sangat panjang. Nah, apa yang ada di dalam kanun? Yang ada di dalam kanun ini sebenarnya bukan saja apa yang kita ributkan pada hari ini, ya, terkait dengan konversi seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh, ya. Akan tapi kanun juga mengatur berbagai dimensi lainnya. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah justru bahwa di kanun lembaga keuangan syariah ini itu diatur porsi pembiayaan yang harus disalurkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh itu pada tahun 2024 itu harus 40% itu disalurkan ke sektor UMKM dan sektor produktif. Kenapa? Karena disadari bahwa perekonomian Aceh hari ini tidak seimbang, ya. Artinya pembiayaan ataupun kredit itu lebih banyak disalurkan ke sektor pinjaman yang sifatnya konsumtif, ya. Nah, kanun juga mengatur itu. Kemudian yang diatur dalam kanun adalah juga tahun 2024 itu minimal 40% struktur pembiayaannya itu harus dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil, ya. Nanti kita tahu bahwa di konsep bank syariah ini ada pembiayaan berbasis hutang itu dengan menggunakan bank murabahah, ada juga pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan mudharabah, musyarakah dan sebagainya.
Nah, jadi kanun juga mengatur 2024 itu harus 40% berbasis bagi hasil. Nah, jadi kanun ini saya pikir sangat revolusioner, ya. Bukan saja mengatur model ataupun bentuk lembaga keuangannya yang harus syariah, akan tapi syariah bagaimana? Nah, syariah bagaimana? Itu juga diatur oleh kanun, ya. Jadi syariah yang pro kepada UMKM dan sektor produktif, syariah yang juga berdasarkan prinsip bagi hasil. Nanti coba cek di pasal pasal berapa itu? Pasal 14, ya. Nanti coba cek di pasal 14. Ini mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, jadi alhamdulillah respon LKS bagaimana? Nah, responnya kita lihat hari ini lembaga perbankan dapat melakukan proses konversi lebih awal dari yang ditargetkan, ya. Nah, kanun kan mengamanatkan 3 tahun untuk melakukan proses transisi dari konvensional ke syariah. Tapi lembaga perbankan itu dapat melakukannya dalam waktu 2 tahun. Nah, artinya seharusnya tahun ini itu sudah selesai, ya, kalau tidak ada kisruh yang terjadi. Desember 2020 berdasarkan penuturan dari teman-teman perbankan itu sudah selesai. Nah, kan tapi ada sedikit lagi sisa. Ini akan diselesaikan mungkin dalam waktu tidak lama lagi, ya. Nah, respon dari lembaga keuangan yang lain juga kelihatannya sangat bagus, ya. Asuransi sudah mulai bergerak, kemudian Taspen dana pensiun juga sudah mulai bergerak menuju ke arah syariah, ya. Mungkin demikian karena waktu yang diberikan cuma 5 menit. Nanti kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpas. Tapi boleh sampai 5 menit lagi boleh kok. 5 sampai 10 menit. Maaf tadi saya agak. Oh, baik. Apa ada yang mau dilanjutkan apa kita dulu? Baik, saya lanjutkan lagi. Oh, iya. 5 menit lagi. Ya, terima kasih Resna. Respon yang lain bagaimana? Ya. Nah, ketika kanun ini dibuat, saya termasuk salah seorang tim, ya, mewakili pemerintah Aceh. Ada beberapa orang tim lainnya. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kanun ini dirancang, itu akan terjadi penolakan di Jakarta. Karena kanun ini sifatnya sangat radikal, di mana kanun ini hanya menginginkan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah saja beroperasi di Aceh. Nah, dalam arti kata lain, ini kan artinya single financial system, ya. Lembaga keuangan yang berbasis syariah saja yang dapat beroperasi di Aceh, bukan dual financial system. Nah, kekhawatiran wajar karena pemerintah Indonesia kan beroperasi dengan menggunakan dual financial system. Artinya di sini di Indonesia selain lembaga keuangan syariah, lembaga konvensional juga dibolehkan. Nah, kan tapi ternyata itu tidak menjadi masalah bagi pemerintah pusat. Nah, artinya Kemendagri setuju Aceh menerapkan single financial system, kemudian Bank Indonesia setuju, Otoritas Jasa Keuangan juga setuju, tidak ada masalah. Nah, jadi dan bahkan mereka memfasilitasi proses konversi ini. Nah, jadi tidak ada penentangan dari OJK, tidak ada penentangan dari Bank Indonesia. Lalu lembaga keuangannya bagaimana? Lembaga keuangan yang berpusat di Jakarta, ya, ini kan kebanyakannya bank BUMN dan bank-bank swasta. Nah, ternyata juga pemain industri keuangan juga tidak keberatan dengan kanun, ya. Tidak ada penolakan dari mereka terkait dengan keharusan mereka untuk merubah perusahaannya dari perusahaan konvensional ke syariah. Nah, kita lihat justru mereka bergerak cepat, ya. BNI beralih ke perusahaan satu lagi BRI Syariah, BNI beralih ke perusahaan satu lagi BNI Syariah, Bank Mandiri aset-asetnya juga dialihkan ke aset menjadi aset Bank Syariah Mandiri tanpa ada keberatan bagi mereka. Nah, BCA demikian juga, ya. BCA karena dia tidak ada BCA Syariah itu masih ada UU, unit usaha syariah. Nah, jadi yang beroperasi di Aceh adalah unit usaha syariahnya saja, ya. Nah, demikian juga dengan Maybank, ya, yang beroperasi di Aceh hanya Maybank Syariah saja unit usahanya. Kemudian CIMB Niaga juga unit usaha CIMB Niaga Syariah. Nah, jadi respon dari lembaga keuangan itu juga
sangat bagus ya. Artinya mereka tidak menolak, bahkan mereka dapat menghemat waktu, proses konversinya bisa dilakukan lebih cepat ya, lebih awal satu tahun ya. Nah harapannya ini juga diikuti ya oleh lembaga keuangan non bank ya, asuransi, pasar modal, leasing ya, modal ventura, kemudian koperasi-koperasi bisa mengikuti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan. Nah, jadi saat ini memang ketika kita berdiskusi dengan teman-teman lembaga keuangan ya, mereka itu wait and see juga apa yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Kalau lembaga perbankan sukses dan bisa melakukan proses konversi dengan cepat, maka lembaga keuangan yang lain, lembaga keuangan non bank yang lain juga akan bergerak dengan cepat ya. Memang mungkin yang agak susah karena faktor jumlah ya, jumlahnya banyak itu adalah koperasi ya, karena koperasi itu jumlahnya ribuan ya, mungkin proses transisi itu kalau tidak di backup oleh pemerintah mungkin agak kewalahan. Nah, jadi harapannya nanti pemerintah dapat membantu ataupun memfasilitasi proses konversi ya lembaga koperasi-koperasi ini agar dapat menjadi koperasi syariah. Mungkin demikian Resna, kita akan berdiskusi nanti lebih lanjut ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hafaz Furqani. Menarik ya opening dari kanun LKS yang sedang meriah-meriahnya ini. Mau gimana nih? Mau kita bicara selanjutnya atau ada yang menanggapi dulu sebelum kita lanjutkan? Satu orang mungkin ada yang mau menanggapi? Kalian aja tanggapi nanti. Tadi barusan saya melihat sepertinya, sekalian aja nanti ya. Oke, baik. Baiklah, untuk selanjutnya, mohon kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Iskandar Buniman, selaku Dekan FEBI IAIN Langsa. Silakan Pak, waktunya 5-10 menit. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Penghormatan kami kepada Bapak Hafaz, Dr. Hafaz Furqani, MSc, kemudian juga kepada rekan kami juga, rekan kita semuanya yang telah banyak berkontribusi, yaitu Bapak Safarudin dan seluruh peserta forum yang ikut terlibat langsung dalam memberikan masukan terhadap kanun lembaga keuangan syariah. Nah, saya memandang bahwa diskusi ini sangat menarik dan tentu saja yang kita harapkan nantinya akan mempercepat yang pertama sekali pemahaman masyarakat secara general terhadap substansi kanun lembaga keuangan syariah. Kemudian juga implementasi pelaksanaan kanun itu sendiri dalam kegiatan real ya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang ya, tentu dalam hal ini undang-undang ataupun peraturan pemerintahan Aceh terkait dengan pelaksanaan aspek-aspek syariat Islam yang hari ini kita bahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, tentu saja keberadaan lembaga keuangan syariah ini sangat memegang peranan penting. Nah, terlepas dari berbagai polemik, tujuan akhir kita satu, yaitu sebagaimana amanat daripada undang-undang, seluruh aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang itu sudah merupakan anjuran daripada undang-undang untuk kita laksanakan secara nasional, untuk kita laksanakan tahap-tahap. Nah, kalau dulunya kita disibukkan dengan masalah jarimah hukuman,
ya masalah pelaksanaan syariat Islam di bidang kejahatan kriminal, umpamanya khamar, maisir. Nah, tapi itu saya kira sudah tetap juga berjalan, walaupun di awal-awal juga terjadi polemik. Tapi hari ini kita juga membahas tentang Pak Miswari, saya menggunakan beberapa slide di sini. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Bisa ditampilkan ya? Boleh kan? Bisa langsung di-share Pak. Share screen. Ya. Oke, boleh. Nah, sudah masuk. Oke. Ya. Barangkali berbicara tentang substansi kanun, Pak Safarudin nanti akan membahas lebih jauh lagi. Ya. Kalau Pak Abbas tadi telah menjelaskan proses lahirnya kanun itu sendiri. Nah, saya dan kita semua sepakat bahwa banyak aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu harus memerlukan kanun yang lebih banyak ya. Karena itu untuk kita jadikan sebagai landasan berpijak dari segi hukum positifnya. Nah, baik. Nah, ini substansi kanun itu sendiri terdiri dari 12 bab, 67 pasal, dan ini semuanya perlu penjelasan detail ke dalam dalam peraturan-peraturan yang lebih implementatif nantinya. Nah, kemudian berbicara tentang keberadaan bank Islam, tentunya di Aceh, tentunya legalitasnya adalah kanun itu sendiri, kanun nomor tahun 2018 ya. Nah ini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Indonesia itu memberikan ruang gerak yang sangat leluasa terhadap pelaksanaan sistem keuangan syariah. Nah, apalagi di Aceh itu sudah dikuatkan dengan regulasi pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 11, yaitu keberadaan bank syariah yang secara nasional itu menganut sistem dual sistem banking, ya, dualism sistem banking. Jadi kita di Aceh itu boleh memutus. Nah, ini boleh saja, ini berlaku secara nasional. Apakah sewaktu-waktu nanti Indonesia ini menjadi bank syariah seluruhnya? Mungkin saja, itu tidak ada larangan dan sangat didukung oleh regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini regulasi implementasinya oleh Bank Indonesia. Nah, jadi tidak ada masalah. Konon lagi di Aceh, kalau memang kita hari ini tidak mau melaksanakan bank konstitusional, ya sah-sah saja menurut undang-undang, ya. Nah, cuman teknis pelaksanaannya itu perlu dirapikan sedikit lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam pelaksanaan seperti itu. Baik, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, legal history tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abbas, yaitu keberadaan kanun lembaga keuangan syariah ini bukan tidak ada landasan yang kuat. Yang pertama sekali, landasan filosofisnya sudah cukup kuat sekali, ya. Kalau kita berbicara masalah riba, there is no more room, ya, tidak ada ruangan untuk for discuss. Jadi kalau kita masalah riba, tidak ada ruang lagi untuk kita diskusikan, itu sudah final namanya. Lalu dalam segi manajemen pelaksanaan di lapangan, nah itu perlu pembahasan lebih mudah supaya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah ini berbicara tentang landasan filosofis, jelas sekali dalam Al-Quran. Landasan sosiologis memang semangat daripada masyarakat Aceh itu sendiri sangat menginginkan ada sebuah jam regulasi yang menaungi
ruang gerak daripada lembaga keuangan syariah itu. Alhamdulillah, kanun LKS sudah diterapkan. Nah, kemudian secara landasan yuridis juga tidak lepas tangan. Artinya keberadaan kanun undang-undang yang spesifik di Aceh itu tidak terlepas daripada undang-undang nasional. Nah, ini secara landasan yuridis. Nah, kemudian karena kita berbicara undang-undang untuk ruang lingkup Provinsi Aceh itu tidak terlepas daripada undang-undang nasional. Jadi jangan dianggap kalau kita berbicara masalah undang-undang syariah di Aceh itu sangat eksklusif, tidak. Nah, sangat-sangat dinamis. Nah, kemudian landasan implementatif itu sangat memperhatikan dengan lokal custom. Nah, juga termasuk budaya-budaya, pendekatan budaya yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau dalam Islam itu sistem penerapannya boleh dengan sistem maslahah mursalah, ya, step by step begitu. Dengan catatan kita tidak boleh mundur. Keinginan kita untuk menggolkan pelaksanaan 100% bahwa di Aceh itu harus terlaksananya lembaga keuangan, baik itu bank atau non-bank, dengan berlandaskan syariah, itu memang goal kita semuanya. Dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, masalah ketidaksanggupan kita hari ini adalah ketidakmampuan kita ataupun ketidaksesuaian dengan kondisi hari ini. Itu sangat kecil sekali. Nah, ini secara antropologis, pendekatan secara kebudayaan begitu. Kemudian kita sangat sesalkan kalau perlu kita pertanyakan lebih jauh kalau ada suara-suara dari masyarakat yang tidak menginginkan dengan syarat tidak sekarang, harus menunggu beberapa tahun kemudian. Malahan kemarin itu real estate Indonesia itu menginginkan 20 tahun ke depan. Nah, tak ubahnya kita ini sudah akil balik hari ini. Ketika sudah akil balik, itu ajaran syariat Islam, apakah kita paham atau paham, wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Kan demikian. Tetapi kalau sudah akil balik, lalu kita tunggu lagi 20 tahun ke depan, jangan-jangan belum sampai masa 20 tahun, nah itu kita sudah meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab amalan kita ini dari segi budaya, pendekatan budaya keislaman yang ada di Aceh, dan juga budaya masyarakat Aceh itu sendiri yang sangat menginginkan terlaksananya syariat Islam itu, walaupun dia sendiri belum cukup paham tentang pelaksanaannya. Nah ini, jadi yang pertama sekali kita harus mengapresiasi semangat pelaksanaan kanun LKS ini sangat tinggi sekali di Aceh. Nah, oleh karena itu kalau ada suara-suara, memang kita harus mengakomodir semua keinginan, apakah itu penguasa, pengusaha, ya. Nah, ini harus kita agendakan untuk pembahasan, tapi bukan untuk menunda pelaksanaannya. Kemudian tanggung jawab siapa? Dalam undang-undang, dalam kanun tersebut telah diberikan waktu 3 tahun sejak ditetapkan, ya, sampai selambat-lambatnya Januari 22 itu, ya, lembaga keuangan di Aceh ini sudah sepenuhnya berprinsip syariah. Nah, ini keinginan kita. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan, adanya merger beberapa bank untuk menjadi lebih kuat, itu salah satu langkah yang sangat logis untuk mempercepat proses pelaksanaan perbankan lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini untuk mempercepat proses? Semua elemen masyarakat berpikir, kemudian berbicara tentang kanun ini, saya kira tidak akan selesainya. Walaupun demikian, tidak harus menunggu sampai selesai, baru kita laksanakan. Sebagaimana pandangan beberapa teman-teman kita dari pengusaha, yang mereka itu mengkhawatirkan kalau bank syariah ini tidak cukup skillnya, tidak cukup untuk mengakomodir semua kebutuhan mereka. Nah, barangkali ini berbicara tentang teknis pelaksanaan, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh pengusaha tersebut. Nah, yang jelas
kalaulah di Aceh ini, kalau kita ibaratkan kendaraan konvensional itu tidak boleh lagi beroperasi, bukan berarti kita tidak boleh naik kendaraan konvensional. Kosnya tidak ada lagi di Aceh itu. Jadi kendaraan syariah yang ada. Ya, oleh karena itu harus bisa dipahami. Nah, secara kalau berbicara tentang ekonomi syariah, ekonomi global itu tidak ada perbedaan waktu sebenarnya, tidak ada pembatasan no border ya, tidak ada membatasi antara wilayah. Jadi pada prinsipnya terakhir, prinsip-prinsip ekonomi syariah itu menawarkan adalah prinsip-prinsip ekonomi global ataupun dengan kata lain free market system, itu sistem pasar bebas, tapi ya substansinya adalah mesinnya itu adalah juga berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, barangkali ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat dalam kapasitas mereka. Dan apa yang kita khawatirkan hari ini adalah yang arus untuk mengkritisi ketidaksiapan LKS itu bukan dari pihak masyarakat sebenarnya, dari pihak ya mereka pengusaha umpamanya yang memang punya yang sudah terbiasa, dengan bahasa lain sudah terbiasa bermuamalah dengan bank konvensional, begitu dipisah agak berat rasanya. Memang secara psikologis seperti itu. Namun kita coba berusaha sedapat mungkin dengan mengakomodir semua pihak harus berbicara, ulama harus berbicara, ya. Yang jelas masyarakat Aceh pada hari ini, terlepas mereka paham atau tidak paham, belum paham, tapi sangat antusias untuk pelaksanaan kanun syariat, kanun LKS ini secepat mungkin. Nah, dan sebenarnya bukan lagi sudah kita laksanakan sekarang ini. Sudah dan sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan lebih sempurna lagi. Baik, saya kira demikianlah beberapa pandangan umum dari saya untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar Budiman. Langsung saja untuk pembicara kita yang terakhir, ada Bapak Saparudin SH dari Ketua Ikatan Advokat Indonesia. Dipersilakan Pak, waktunya 5-10 menit. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Iskandar, Dr. Hafaz, ya, dan semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting kita hari ini. Saya ingin menyampaikan dulu yang pertama bahwa ini kita bicara ini dulu ya. Ini maksud saya begini, saya akan melihat perspektif yuridisnya. Kalau bicara perspektif filosofi, historis, sosiologis itu mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Furqan, Dr. Iskandar bahwa landasan syariat Islam itu sudah jelas, secara konstitusional sudah jelas. Kemudian bicara regulasi, bicara di sisi agama bahwa riba itu haram, itu saya berulang-ulang menyampaikan kalau bicara riba, jangankan kepada manusia kita tanya, bebek kita tanya tahu bahwa riba itu haram. Nah, itu sering saya katakan ya. Jadi perlu kita sepakati bersama bahwa yang pertama riba itu haram sudah selesai. Kemudian bahwa Aceh melaksanakan syariat Islam itu sudah selesai. Ya, saya pikir sudah selesai. Dan persoalan yang dijelaskan tentang bagaimana plan bisnis perbankan itu nanti terserah ke perbankannya. Nah, mungkin saya tadi sudah disampaikan slide, saya lihat slide sekilas dari Dr. Iskandar, ada beberapa landasan filosofi, sosiologis dan antropologis ya, dan termasuk satu landasan yuridis. Nah, ini yang menarik sebenarnya, landasan yuridis. Nah, sebenarnya coba Dr. Iskandar Bahasa keuangan selain sisa apa bahasanya yang lebih ini? Halo? Ya. Balance ya, balance kan? Halo? Ya, silakan. Ya. Jadi begini, Dr. Iskandar, mungkin kan kita bisa baca kembali lah. Nanti Dr. Iskandar buka kembali Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Coba lihat di batang tubuh, di konsiderannya itu. Mengingat, jadi
kanun ini dibentuk karena mengingat dia menyandarkan dirinya kepada pasal 21 Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Di mana bunyi kanun tersebut adalah ayat 1. Lembaga keuangan di Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, lembaga konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Nah, di sini saya lihat keistimewaan Aceh, ya. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan Kota wajib melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Nah, pasal 4 mengenai ketentuan lebih lanjut tentang lembaga keuangan syariah diatur tersendiri dengan kanunnya. Nah, itu dia, itu bunyi pasal 21. Kemudian lahirlah naskah akademik. Nah, dalam naskah akademik, seperti yang Dr. Iskandar sampaikan tadi, berbagai alasan landasan historis dan segala macam lah. Termasuk juga alasan landasan yuridisnya. Dan landasan yuridisnya itu jelas juga, pasal 21, Kanun nomor 8 tahun 2014. Nah, karena seperti itu landasan yuridisnya, makanya ketika itu diajukan ke pemerintah pusat, tidak ada pertentangan seperti itu. Karena apa? Kanun LKS ini hanya mengatur tentang LKS, tidak mengatur tentang konvensional. Makanya kadang-kadang salah kita. Kadang-kadang saya melihat, kadang-kadang waktu dibuka debat, dua malam kemarin saya ikut diskusi yang dibuat kawan-kawan dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu membicarakan banyak ayat, banyak segala macam ayat, hadis, segala macam bahwa riba halal. Itu sudah sepakat, itu sudah selesai itu. Sekarang yang menjadi persoalan adalah landasan yuridisnya. Landasan yuridis implementatifnya. Nah, dalam implementasi, kalau bicara landasan yuridis kanun ini sudah selesai. Saya pikir sudah selesai. Cuman ini yang jadi persoalan bagaimana implementasinya ini yang salah. Ini yang salah implementasinya ini. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa OJK setuju, BI setuju, bukan setuju. Saya sudah ketemu dengan kepala OJK. Saya pertanyakan kepada kepala OJK, kenapa seperti ini? Kenapa OJK tidak melarang? OJK menyampaikan bahwa OJK dalam hal ini tidak dalam kapasitas melarang ataupun menganjurkan melakukan konversi. Itu diserahkan kepada perbankan sesuai dengan plan bisnisnya. Nah, itu menurut OJK. Jadi saya pikir bukan masalah dukungan. Jadi OJK dan BI sifatnya pasif. Nah, ini kita bicara pada tataran implementatif. Nah, ini contoh lagi nih, Dr. Iskandar. Mungkin jadi kajian ya. Jadi maksud saya gini, kalau kita diskusikan ini, saya ingin kawan-kawan membaca secara utuh. Besok saya buat acara di Banda Aceh di Kriat. Kawan-kawan yang mau ikut gabung boleh, silakan. Setiap peserta akan saya berikan supaya diskusinya enak diskusinya. Saya berikan bahan. Yang pertama kanun LKS, yang kedua naskah akademiknya, yang ketiga kanun nomor 8 tahun 2014. 3 kanun itu yang mendasari itu. Jadi ketika saya bicara kita langsung bisa buka kanun. Nah, kalau seperti malam kemarin itu diskusinya itu diskusi maksudnya tanpa ada background yang kita baca. Maksudnya kita ingin membahas kanun LKS, tapi kita tidak membaca kanun LKS. Nah, pasal 6 kanun LKS ayat 2 disebutkan bahwa warga Aceh yang non-muslim dapat menundukkan dirinya kepada kanun ini. Warga non-muslim ya dapat menundukkan. Artian apa ini opsional? Dapat. Kalau mereka menundukkan. Kalau mereka tidak mau menundukkan seperti apa? Tetap konvensional kan? Nah, sekarang kalau mereka konvensional, terus banknya di mana? Tentu harus ada bank yang melayani untuk mereka. Malah waktu diskusi Tastafi ya, itu saya narasumber, Dr. Hafaz juga narasumber. Dari Abun Yazis dari Abdiya juga menyampaikan bahwa menurut beliau ya, kalau melihat dari perspektif kanun tersebut, harus ada satu unit konvensional untuk melayani warga-warga non-muslim yang konvensional. Itu menurut beliau. Tapi dalam perspektif hukum menurut saya ini bukan tidak ada membeda-bedakan. Karena apa? Kita beragama tapi juga berkonstitusi. Kita jangan lupa bahwa Aceh masih dalam bingkai NKRI. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Warga non-muslim juga nasabah konvensional harus diperlakukan sama. Tidak boleh. Karena apa? Persamaan hak
di muka hukum dan pemerintahan itu dijamin oleh konstitusi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jelas dalam sila kelima Pancasila dan dalam konstitusi. Jadi itu hak yang tidak boleh dilanggar. Jadi ini kita bicara perspektif dalam perspektif regulasi, implementatifnya. Jadi kalau bicara kanun LKS ini sudah selesai. Saya 100%, bukan 100. Kalau orang 100, saya 1000% saya dukung. Jadi tidak perlu ada penandatanganan fakta dukungan. Kalau ada dukungan fakta dukungan, memangnya ada yang buat fakta tidak mendukung? Tidak ada di Aceh ini yang tidak mendukung kanun LKS. Saya kalau orang 100, 1000% saya dukung. Ya, saya punya rekening di Bank Aceh Syariah. Saya juga kadang-kadang mendorong kawan-kawan masyarakat kadang-kadang yang saudara yang lain buka rekening di kanun syariah. Dan itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh, mendorong masyarakat supaya cinta kepada syariah. Tapi salah ketika diimplementasikan, ini penutupan bank konvensional. Dan itu kalau kita lihat dalam regulasinya, saya ingin tahu di mana ada regulasi yang mencantumkan harus konversi dan harus ada penutupan bank konvensional di Aceh. Kita bicara, ini bicara publik, ini bicara regulasi. Jadi tindakan pemerintah itu ya harus ada landasan hukumnya. Jadi kalau seperti ini kan tidak ada landasan hukumnya ini. Kalau diimplementasi seperti ini merupakan kerugian bagi masyarakat Aceh. Ini bicara tentang hukum, belum lagi bicara dalam tataran dampaknya ya. Kalau saya baca-baca tulisan itu, kawan-kawan kadang-kadang Prof. Syarif Abbas saya baca tulisannya, statementnya bahwa syariat Islam kanun LKS diperuntukkan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan pokoknya kesejahteraan. Sekarang jangan bicara kesejahteraan. Konsep konkretnya apa? Dengan adanya syariah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konkret seperti apa? Kalau hanya bicara kesejahteraan, kalau orang Aceh bilang tiung ji pegahaba. Bukan seperti itu. Jadi meningkatkan bank syariah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Contohnya apa misalnya? Transfer antar rekening tidak dikenakan biaya. Anggunan kredit di bawah 5 juta tidak dipakai anggunan. Itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi itu udah bicara dampak ya. Udah bicara dampak itu. Belum lagi sekarang kalau Dr. Iskandar coba tanya sama kawan ke perbankan. Ya, sekarang yang konvensional mereka dikasih opsi karyawannya beralih ke konvensional keluar dari Aceh atau ikut ke syariah dengan hilang masa kerja dan 40% pendapatannya hilang. Artinya apa? Kalau ini yang terjadi, apa yang terjadi? Penzaliman terhadap masyarakat Aceh yang kerja di perbankan. Belum lagi nanti ketika bank syariah ini digabungkan. Kalau ada suami istri yang bekerja di sama-sama perbankan, salah satunya harus berhenti. Siapa yang akan tanggung jawab kehilangan pendapatan mereka? Jadi kita jangan salah, jangan hanya bicara syariah, tapi siapa yang tidak mendukung syariah? Jadi laksanakan dengan benar, regulasi sudah diatur. Syariat Islam itu untuk meningkatkan sejarah masyarakat Aceh. Di mana saya katakan kesejahteraan keistimewaan ini? Karena apa? Yang dikatakan di pasal 21 ayat 2 tadi, bank konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Artinya apa? Itu tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Kalau ada lembaga keuangan konvensional 20 lembaga konvensional di Aceh, akan ada 20 unit syariahnya. Artinya apa? Mereka harus buka unit usaha syariah. Dan itu butuh lapangan kerja yang sangat luar biasa. Dan orang Aceh akan bisa bekerja di situ. Bagi masyarakat Aceh bisa pinjam ke sana, nggak bisa pinjam. Ada varian pilihan lebih banyak. Nah ini yang maksud saya, yang menurut saya itu keistimewaan. Bukan seperti ini penzaliman, implementasi yang dizalimi. Kalau ini seolah-olah pelaksanaan seperti ini melecehkan syariat Islam menurut saya ini. Syariat Islam sudah bagus, ketika diimplementasikan seperti ini tidak bagus. Ini harus ada yang bertanggung jawab. Makanya saya menggugat perbankan dan mungkin saya akan menggugat pemerintah Aceh. Ya, karena apa? Karena apa yang terhadap hak-hak masyarakat Aceh seperti ini, ya. Jadi maksud saya begini, ini kawan-kawan kalau bicara perspektif LKS, baca dulu. Jangan kita tidak baca terus komentari tentang kalau bicara riba itu haram. Saya tidak pernah bicarakan riba itu halal, tidak pernah. Seolah-olah ketika bicara ini seolah anti syariah, tidak pernah seperti itu. Semua kawan-kawan di Aceh baik pengusaha siapapun mendukung kanun syariah itu. Ya, saya sampaikan ke
Pak Kadis, ini hadir Pak Kadis hari ini, saya lihat ada Pak Kadis. Saya hadir Pak Kadis, saya akan sampaikan ke Pak Kadis, ini bagaimana supaya masyarakat itu cinta kepada Bank Syariah. Saya katakan bagaimana? Karena leader sektornya di Dinas Syariah Islam, ya, saya minta Pak Kadis buka posko satu, menjadi LO dengan perbankan, antara masyarakat dengan perbankan dalam proses transisi seperti ini. Karena saya buka posko, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat terhadap Bank Syariah. Dan Islam menyampaikan keluhan ini ke perbankan yang dituju. Nah, itu merupakan bagian dari kepuasan masyarakat Aceh. Oh, Bank Syariah ketika kita komplain cepat meresponnya. Itu menumbuhkan rasa cinta ke Bank Syariah. Jadi bukan dipaksa seperti ini. Ini contoh saya tidak mau konversi rekening saya. Saya tetap mandiri, tetap konvensional. Jika suatu saat ya ada masalah dengan rekening saya harus hilang ATM misalnya. Sederhana hilang ATM. Tapi kalau tidak ada ATM, tidak bisa keluar duit. Tidak bisa kita urus lewat telepon, kemudian lewat telepon keluar duitnya, keluar ATM, tidak bisa. Saya harus ke bank. Banknya kalau tidak ada di Aceh harus ke Medan. Kenapa saya harus ke Medan? Kalau memang di Aceh bisa. Karena kalau nasabah syariah bisa di Aceh, kenapa saya yang konvensional tidak bisa? Jadi saya pikir ya, kanun syariah, kanun LKS tidak ada debat apapun, semua sepakat. Yang saya kritisi adalah tataran implementatifnya. Jadi ketika diimplementasikan, mengkonversi, dalam tanda kutip memaksa nasabah melakukan konversi rekening, kemudian melakukan penutupan bank konvensional, itu yang saya kritik karena tidak berdasarkan hukum. Dan itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safarudin, penjelasan yang sangat panjang. Yuridis dan masih bisa sebagai nasabah ya, sebagai nasabah konvensional juga. Baik, ini sudah bergabung bersama kita juga. Halo. Oh, kamu moderator. Bandung ya. Anak Suli kau. Lanjut moderator. Mohon maaf nih, ada trouble lagi nih kayaknya. Oh, Oke, siap. Baik. Mohon maaf. Baik, tadi kita lanjutkan dari DSI Aceh, Pak ya, Dinas Syariah Islam Aceh. Pak Safarudin, Pak ya? Kita beri waktu mungkin sekitar 3-5 menit, Pak. Dipersilahkan. Saya muda Nas yang bahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya menyimak Pak Safarudin walaupun putus-putus ini. Saya nggak bagus sinyal Pak Safarudin. Tengah di Jakarta ya. Alhamdulillah saya salut dengan Pak Safarudin ini. Ini kalau kita mendukung syariat 100%, beliau 1000. Apa lagi masalah? Kalau 1000 kekah nalih di hatinya. Alhamdulillah Pak Safarudin sudah cukup komit dengan syariat Islam di Aceh. Nah, tadi sudah beliau sampaikan bahwa pada tataran implementatif itu ada beberapa hal yang memang masih terkendala dalam pelaksanaan kanun LKS ini. Nah, kita sudah melakukan yang disarankan oleh Pak Safarudin. Saya sudah sampaikan Pak Safarudin dalam rapat di kantor gubernur. Saya menyampaikan kalau memang perlu linknya dikasih ke saya. Kalau ada nasabah yang kemudian mengalami kendala, tolong dikasih linknya ke saya. Dan bank sudah berjanji untuk memberikan link itu kepada masyarakat. Jadi setiap ada apa langsung dikomplain. Jangan selama ini tidak tahu kemana komplain, disuruh komplain ke Yara.
maka Anda selesai masalah. Jadi alhamdulillah saya sudah sampaikan Pak Saparudin. Masukan-masukannya saya sudah sampaikan kepada yang berhak menyelesaikan itu. Kalau dinas syariat kan berdoa supaya selesai. Itu bagian kami kan. Oke, Pak Saparudin, saya coba menanggapi saja ini beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Saparudin tadi. Nah, yang pertama masalah non-Muslim menundukkan diri. Nah, kita memang ini agak berbeda. Saya sudah sedikit melihat ini Pak Saparudin ada dalam tanda kutip ada masalah. Nah, misalnya kanun jinayah dulu. Kanun jinayah itu ketika di umat non-Muslim menundukkan diri, maka mereka ketika tidak menundukkan diri, mereka tunduk kepada KUHP. Nah, untuk yang bank syariah ini memang mereka tidak ada tempat tunduk, padahal di kanun itu menundukkan diri. Betul. Nah, ini memang ada satu hal yang seperti Pak Saparudin sampaikan itu. Nah, nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang soal ini Pak Saparudin. Nah, saya cuma dikasih waktu di 3 menit. Nah, masalah pegawai bank tadi Pak Saparudin, saya dengar ini, yang saya dengar ya. Memang mereka diberhentikan semua dari bank konvensional. Nah, lalu mereka masuk lagi ke bank syariah, dialihkan dengan masa kerja 0 Pak Saripudin kan? Ya. Ya, Pak Saparudin. Nah, kemudian di 0 itu kemudian mereka tentu hilang pendapatannya karena dia menjadi pegawai baru lagi. Betul. Nah, informasi yang kami terima bahwa mereka-mereka yang kemudian ditransfer atau dialihkan ke bank syariah ini mereka mendapat pesangon Pak Saparudin. Benar tidaknya saya juga nggak tahu. Saya dengar itu dapat pesangon. Seperti orang berhenti bekerja di bank, dia dapat pesangon. Nah, lalu dia mendaftar lagi di bank baru, maka dia 0 lagi. Nah, nanti itu kita juga bisa berdebat lagi dan kita bisa klarifikasi ke bank. Begitu. Nah, kemudian masalah kanun pokok-pokok syariat Islam. Ini yang saya pahami begini Pak Saparudin. Kanun itu kan lahirnya 2014 ya. Ya. Nah, jadi pada saat itu kan belum lahir LKS. Oleh karena itu pada masa itu memang dibenarkan oleh kanun pokok-pokok syariat Islam itu setiap bank konvensional itu membuat UUS, unit usaha syariah. Nah, tetapi setelah kanun LKS itu hadir, maka tidak mungkin lagi ada UUS. Jadi semua itu beralih ke syariah. Nah, jadi syariah yang dimasukkan di sini bukan semua bank konvensional ditutup. Tidak ada dalam kanun disuruh tutup. Saya sepakat Pak Saparudin, nggak ada disuruh tutup. Puyak pegatuk lewatnya Yohana. Ya, cuman masalahnya adalah saya dengar dari teman-teman bank konvensional bahwa ketika nasabahnya diatur oleh kanun bahwa semua yang beragama Islam wajib melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, maka bank konvensional tidak ada lagi pasarnya, nasabahnya tidak ada lagi, coba semakin mengecil. Nah, mengecilnya nasabah itu membuat nanti kos yang mereka keluarkan untuk bertahan itu berat, dan itu yang saya dengar, Nah, jadi kalau mereka kuat untuk menahan tidak ada nasabah, mungkin silakan saja mungkin, tapi sepertinya bank memang karena perspektifnya kan bisnis. Jadi setelah dipikirkan masa-masa, mereka berpikir itu akan rugi bagi banknya. Makanya mereka mengkonversi semua aset, semua nasabah, semua karyawan, semua dikonversi. Nah, jadi begini, saya sebenarnya semua sudah sepakat ini. Pak Saparudin sepakat, saya sepakat, Pak I sepakat, Pak Apa sepakat, sudah sepakat. Nah, semuanya kita menjalani saja dulu kanun LKS ini. Nah, mungkin sambil jalan ini mungkin diskusi-diskusi ini tetap penting. Nah, tentu tidak ada sempurna buatan manusia. Yang buatan Allah yang sempurna, Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang sempurna. Kalau kanun itu tidak sempurna, itu pasti karena itu buatan manusia. Nah, ini kita bisa diskusikan. Insya Allah jalan keluar pasti ada. Asal kita mau, Allah akan kasih jalan. Insya Allah. Saya pikir demikian. Saya hanya mengomentari saja ini, bukan pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf nih jaringan agak-agak nih. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa menampung banyak pertanyaan. Kita langsung saja kepada tanggapan pembicara dari awal tadi. Tapi mungkin akan kita reschedule lagi ya Bang Miswari ya. Yang lebih soft lagi jalan acaranya. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari Dr. Hafaz, silakan Pak. Closing statement-nya 1 menit. Baik, terima kasih Pak M. Khalidar atas klarifikasi tadi, juga Bang Saparudin, Pak Iskandar Budiman ya.
Nah ini menarik. Kalau kita cari kata-kata konversi, memang tidak ada di dalam kanun lembaga keuangan syariah. Itu tidak ada perkataan konversi ya. Artinya kewajiban konversi itu tidak ada juga di dalam kanun. Yang ada adalah perkataan menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini itu lebih ditujukan kepada masyarakat Aceh, kepada pemerintah Aceh ya. Nah, masyarakat Aceh yang beragama Islam, yang berdomisili di Aceh. Nah, jadi menyesuaikan diri dengan praktek-praktek ekonomi ataupun transaksi-transaksi keuangan yang berlandaskan syariat. Ya. Nah, jadi menyesuaikan diri ini itu yang diamanahkan di dalam kanun. Nah, artinya lembaga keuangan konvensional ketika membaca ini, maka yang mereka pahami adalah karena masyarakat Aceh harus menyesuaikan dirinya, menyesuaikan transaksi ekonomi dan keuangannya dengan prinsip syariah, maka itu sudah jelas tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lembaga keuangan konvensional karena berdasarkan prinsip riba. Nah, riba ini kan diharamkan. Nah, jadi yang bisa menyahut penyesuaian diri itu ya lembaga keuangan syariah. Nah, jadi karena itu lembaga-lembaga keuangan konvensional ini mengambil inisiatif untuk mengalihkan usaha mereka kepada perusahaan-perusahaan yang syariah. Nah, jadi OJK benar dikatakan oleh Pak Safarudin ya. OJK dalam hal ini bersifat pasif ya. Artinya ketika lembaga keuangan konvensional memilih melakukan hal itu, nah itu adalah hak mereka sebagai perusahaan entitas yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Yang bisa mengintervensi pilihan-pilihan perusahaan itu adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika mereka berinisiatif untuk tidak lagi menjalankan usaha konvensional mereka, karena yang pertama pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan menghargai pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka OJK mau berkata apa? Ya, OJK terpaksa juga harus menyetujui pilihan perusahaan itu. Nah, termasuk kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap membuka, karena itu yang bisa lagi tanya seperti kita punya toko ya terserah kita mau buka toko ataupun mau menutup toko. Nah, jadi orang lain tidak bisa memaksa kita. Nah, jadi demikian lembaga-lembaga itu. Nah, permasalahan-permasalahan teknis yang muncul, nah itu memang ada dan itu juga sudah diselesaikan oleh mereka. Artinya sebagai perusahaan mereka tahu bahwa ini adalah industri yang kompetitif ya. Jadi mereka juga tidak mau kehilangan pasar, tidak mau kehilangan nasabah. Karena itu proses konversi ini harus dijalankan sesmooth mungkin ya, selancar mungkin dan tidak ada masalah apapun. Kendala teknis itu diselesaikan ya, mereka komit untuk menyelesaikan ini. Fasilitas-fasilitas pembiayaan yang belum ada di bank syariah, yang ada di bank konvensional, mereka juga sediakan itu. Nah, hari ini semua transaksi sudah bisa dilakukan di bank syariah. Bank syariah juga sudah memiliki mobile banking, ya termasuk Bank Aceh kita juga sudah ada mobile banking action-nya. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran Aceh hari ini ya kita tetap tertinggi, tapi bukan karena faktor konversi bank syariah, tapi karena faktor lainnya. Tingkat kemiskinan Aceh hari ini ya kita memang nomor 1, tapi bukan karena faktor konversinya ya, tapi memang Aceh daerah termiskin se-Sumatera. Itu ada permasalahan lain. Justru kesempatan kita pada hari ini adalah untuk menata kembali perekonomian kita yang selama ini mandek ya. Kita berharap dengan investor dari luar. Ya, kita berharap dari mana-mana, tapi justru itu tidak terjadi. Nah, ini potensi yang bisa dimainkan oleh Aceh untuk menata kembali ekonominya karena memiliki keuntungan komparatif ya. Artinya kekuatan Aceh itu justru ada di ekonomi syariahnya. Nah, jadi mudah-mudahan Aceh keluar dari provinsi termiskin se-Sumatera dan pengangguran tertinggi se-Sumatera. Mungkin demikian, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk selanjutnya Pak Iskandar Budiman, 30 detik Pak, singkat baik, pada. Terima kasih. Statementnya karena berhubung waktu. Ya, Pak Safarudin tadi sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin melaksanakan
perbankan syariah, lembaga keuangan syariah tidak perlu harus mengusir lembaga konvensional dari program konsideran. Nah, kenapa kita harus perintahkan bank konvensional itu dan lembaga terkaitnya untuk menutup diri, untuk menutup operasional di Aceh. Nah, tetapi kita harus bisa pahami sebaliknya. Itu betul bahwa ada satu kaedah untuk mempermulus. Nah, artinya ranting uli umati, ranting ke kota. Iban cara ya. Syariat Islam itu LKS tetap jalan dengan berbagai konsekuensinya. Lalu konvensional itu tetap termarginalkan dengan sendirinya dengan kondisional. Ada satu kaidah dalam Islam, itu kaidah sadud zara'i. Itu kita bisa menepis penghalang-penghalang untuk terwujudnya tujuan pada LKS itu. Nah, bisa kita singgung konvensional di Aceh. Nah, ya, alasannya sangat kuat sekali. Undang-undang Provinsi Aceh gitu, ya, dengan undang-undang ataupun pemerintahan Aceh. Nah, sangat kuat sekali untuk melahirkan beberapa regulasi yang bisa menghambat pelaksanaan konvensional, salah satu contohnya untuk di Aceh. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang begitu, walaupun dalam konsideran itu tidak kita membatasi, melarang. Nah, ini prinsip sadud zara'i, artinya ma la yatimul wajib illa biha fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban kalau tidak melalui proses itu, maka yang menjadi proses itu menjadi wajib. Umpamanya tidak sempurna, tidak tercapai pelaksanaan kanun LKS kalau tidak ada peraturan yang melarang pembatasan, melarang untuk operasional bank konvensional, maka melarang itu wajib hukumnya. Nah, jadi ini kaidah sadud zara'i yang harus dipertimbangkan dan menjadi basic daripada penetapan hukum itu sendiri. Nah, saya kira masih banyak yang perlu kita bahas menurut saya. Nah, yang jelas kita semua sepakat bahwa LKS itu harus wujud 1 tahun sebagaimana amanah daripada kanun, 1 tahun lagi masanya untuk melakukan sosialisasi, ya, dan mudah-mudahan terlaksana dengan maksimal. Nah, saya kira demikian sebagai remark dari saya. Baik, Bang, bergabung lagi nih, Bang. Ya, sudah putus-putus. Ya. Sudah putus-putus itu. Dan kendala-kendala teknis yang terjadi, mohon maaf juga nih, agak-agak terputus-putus diskusi kita pada hari ini. Mungkin langsung kita dirangkum dulu sedikit. Miswari? Ya, dirangkum dulu sedikit, saya biar paham dulu. Oh ya itu jelas. Oke, baik. Baik. Demikian tadi diskusi singkat kita yang sudah dijelaskan secara historis dan yuridis dengan jelas oleh Pak Hafaz, bahwa 2024 ya, bahwa kanun ini akan pasti dijalankan sesuai dengan kanun yang sudah dibentuk, yang sudah disahkan oleh parlemen. Kemudian pembahasan dari Dr. Hafaz dan Dr. Iskandar kurang lebih sama ya, terkait sisi yuridisnya. Kemudian yang menarik tadi adalah dari Bang Safarudin nih, dari Yara, bahwa ada hak-hak yang tidak terpenuhi terkait kanun ini. Tapi Pak Iskandar juga sudah menjelaskan bahwa hal teknis bukanlah hal yang substansi, tapi itu bisa kita perbaiki sejalan dengan perjalanan kanun ini. Baiklah, demikian diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya menarik nih untuk kita lanjutkan, tapi berhubung kendala teknis yang terjadi, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi selanjutnya dengan tema, atau mungkin siapa yang bisa kita undang yang kira-kira lebih bisa paham nih soal kanun. Baik, demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Ini kebul Zoom.
Kagak ada host. Kagak ada. Pulang, Pak. Baik, diambil alih oleh Tutup host video ya. juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti rekamannya insya Allah bisa kita share di akun YouTube Filsafat Terakhir dan Pusa Institut nanti kalau berkenan untuk membuat videonya jadi cantik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.